Melarikan diri dari api yang tidak beraturan adalah jejak api hijau pucat. Api hijau ini seperti cairan kental, perlahan naik ke lengan Luo Zeng, membentuk kepala hijau. Kepalanya terlihat sangat menakutkan, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka, dengan tanduk di kepalanya dan api dari mulutnya. Wow, kepala hantu jahat itu membuka mulutnya dan menyembur, dan api biru kehijauan menyulut api yang tidak beraturan. Luo Zeng memandang Raja Roh Ular melalui api biru kehijauan dan berkata, kemungkinan ekstrim secara teori tidak dapat dipecahkan di awan jika kita terus bertarung seperti ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun, karena tidak ada seseorang dapat membunuh satu lawan dengan kecepatan tak terbatas. Tentu saja, mempertahankan kemungkinan ekstrim membutuhkan energi, dan saya dapat mengkonsumsi Anda sedikit demi sedikit di awan ini, tetapi saya memiliki pilihan yang lebih baik. Luo Zengyan berhenti dan menghilang. Menghilang dan muncul secara bersamaan. Ruang dan jarak kehilangan makna dengan kecepatan tak terbatas. Jadi meskipun dia dan Raja Roh Ular dipisahkan oleh jarak tertentu, mereka sebenarnya dapat dianggap tumpang tindih. Wow, api yang tidak beraturan telah ditebas. Namun sosok Raja Roh Ular juga menghilang secara langsung, jadi pukulan ini tentu saja tidak berguna. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya api ini, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa membakarku. Kamu Raja. Roh Ular berhenti berbicara di tengah jalan. Itu melihat sebuah lubang dengan diameter puluhan kaki muncul di awan hitam. Api virus langsung membakar sebagian awan hitam. Luo Zeng berbalik dan menatap Raja Roh Ular, dengan senyum tipis masih di wajahnya. Meskipun kemungkinan ekstremnya kuat, ada cara untuk menahannya. Metode pengendalian disebut kondisi api ekstrim. Api yang tidak beraturan hanya dapat berkomunikasi dengan emosi, dan maknanya mengungkapkan dapat berarti atau tidak menjelaskan dengan kata-kata. Tetapi ketika Luo Zeng memperoleh kemampuan ini, dia secara alami menafsirkan kata-kata ini darinya. Wow, Luo Zeng mulai menggunakan api yang tidak beraturan di awan hitam ini. Api virus menyebar kemana-mana. Awan hitam itu seperti tirai besar, dan ketika dibakar oleh api hijau ini, sebuah lubang besar akan pecah. Seberapa cepat Luo Zeng? Satu sata bisa berubah menjadi ribuan tubuh dan mengayunkan ribuan pedang. Ribuan api virus menciptakan lubang besar dengan panjang dan lebar puluhan ribu kaki di awan hitam. Berhenti. Raja Roh Ular meraung histeris. Kemudian bergegas ke Luo Zeng lagi, mencoba menjerat Luo Zeng untuk berhenti membakar awan hitam ini. Tetapi dalam hal kecepatan, Luo Zeng sebanding dengan Raja Roh Ular. Selama Luo Zeng mempertahankan status kemungkinan dan terus menghindar, Raja Roh Ular juga tidak ada hubungannya dengan dia. Wow. Api yang tidak beraturan di tangan Luo Zeng berubah menjadi sebatang api saat ini, mengipasi api di mana-mana. Sebuah lubang besar mulai menyebar dari pusat awan hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah sekitar satu batang dupa, lubang itu sudah menempati 2/3 luas awan hitam. Setelah lebih dari setengah batang dupa, awan hitam dengan panjang dan lebar 20 mil pada dasarnya menghilang, meninggalkan hanya beberapa tepi dan sudut. Awan hitam di sudut tidak terhubung satu sama lain, tetapi sosok Raja Ular masih bisa berjalan bolak-balik di antara mereka. Sekarang Raja Roh Ular cemas seperti semut di panci panas, tapi apa gunanya khawatir lagi. Segera hanya ada sepotong awan hitam seukuran Zhang Su yang tersisa, dan Raja Roh Ular juga terperangkap di dalamnya. Pada saat ini, Luo Zeng telah melarikan diri dari awan hitam, dan semua orang di altar secara alami dapat melihat sosok Luo Zeng. Mengapa Luo Zeng hanya muncul? Di mana Raja Roh Ular? Apa yang ingin dia lakukan? Api di pedang itu aneh, mengalir seperti cairan. Mereka menyaksikan Luo Zeng masuk satu arah, mengangkat api biasa diayunkan dengan keras. Wow, api virus membakar awan hitam terakhir tempat Raja Ular bersembunyi. Raja Roh Ular tersandung dari awan hitam. Hiss. Snake Spirit King meludahkan surat itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Dua bilah hitam mengeluarkan serangkaian bunga hitam, dan menuju ke arah Luo Zeng. Setelah kehilangan awan hitam ini, kemungkinan ekstrim kehilangan artinya, dan kecepatan Raja Ular kembali normal. Kang Kuang-Kuang, Luo Zeng dengan mudah memblokirnya. Dan setiap kali dia memblokir, api biru kehijauan menyebar ke arah bilah hitam. Ketika putaran serangan Raja Roh Ular berakhir, api virus telah menyebar diam-diam di atasnya. Api yang dilepaskan oleh kondisi api yang ekstrim tidak memiliki rasa sakit yang membakar, setidaknya Raja Roh Ular tidak dapat merasakannya, jadi dia tidak menemukan dirinya diselimuti api ini sampai akhir serangannya. Dan Luo Zeng berdiri di kejauhan, dengan senyum samar masih di wajahnya. Rumah orang pembawa sial,
Tepat ketika Raja Roh Ular hendak menyerbu lagi terlepas dari segalanya, nyala api virus meledak dengan hebat, dan kemudian terbakar dengan berkobar. Nyala api ini tidak memiliki panas, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Bahkan tubuh pengkhianat masih dibakar olehnya. Ya. Tubuh aneh Raja Roh Ular itu seperti bola minyak api yang menyala, dan saat api terus menyala, tubuhnya mulai terbakar, runtuh, menyusut. Namun, setelah 10 atau lebih nafas, Raja Roh Ular dibakar hidup-hidup. Sejauh ini, hanya ada 2 cara kematian bagi tubuh pengkhianat di pantai lain. Yang pertama dibunuh oleh cahaya yang hancur, dan yang kedua benar-benar terkikis oleh kehampaan, dan Raja Roh Ular sekarang menjadi milik cara kematian ketiga kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Roh Ular telah kalah lagi. Dia dibakar sampai mati. Api Luo Zeng benar-benar dapat membakar. Wei sampai mati. Tuan Master Monkey. Lagi pula, sebagai pengkhianat, mereka semua memiliki hak istimewa keabadian, dan tiba-tiba ada cara lain untuk melanggar hak istimewa ini, dan mereka secara naluriah merasakan krisis di hati mereka. Udah selesai? Tanya seseorang. Tidak, koordinat Raja Roh Ular masih ada, jawab seseorang. Mata semua orang sekali lagi terfokus pada langit. Koordinat hitam seperti tinta dari Raja Roh Ular masih tetap di sana. Sosok Luo Zeng melintas, dan dia sudah datang ke langit, memegang epi yang tidak beraturan tanpa ragu menuju koordinat hitam. Tanpa perlindungan bola halus, secara alami tidak mungkin koordinat hitam menghindari pukulan Luo Zeng. Tetapi ketika Luo Zeng mengayunkan pedang, sekelompok cahaya hitam tiba-tiba menyala dari koordinat, cahaya hitam menyebar seperti lubang hitam, dan pada saat yang sama, tinju hitam pekat keluar dari lubang hitam dan menghantam yang tidak beraturan, pedang berat. Boom! Luo Zeng merasakan kekuatan yang tak tertahankan ditransmisikan dari epi yang tidak beraturan, dan kemudian seluruh orang itu terbang mundur dengan kecepatan yang menakutkan. Bas! Luo Zeng terus menggunakan ruang untuk bergerak selama penerbangan terbalik, dan dia bolak-balik berulang kali dalam jarak 20 kaki, dan dia bolak-balik ratusan bolak-balik sebelum berhenti. Menghadapi tinju tiba-tiba Luo Zeng tidak terkejut, dia melihat ke lubang hitam dengan mata tenang, kekuatan Raja Roh Ular diberikan olehmu, dan kamu adalah tangan hitam asli yang menghancurkan gerbang 4 roh. Tinju hitam perlahan muncul dari lubang hitam. Diikuti oleh kepala, bahu, batang tubuh, dan kaki. Ini adalah benda yang tampak seperti manusia, dengan kepala berbentuk silinder dan 6 pasang cekungan di atasnya, memancarkan cahaya redup, yang untuk sementara dikenali sebagai mata. Tangan dan kakinya lebih panjang dari manusia, dan terlihat seperti tongkat. Ketika dia mengebor keluar dari lubang hitam, rasa penindasan yang tak terlihat segera dilepaskan. Rasa penindasan ini bukanlah paksaan jiwa, tetapi setiap orang yang hadir merasa bahwa dia sangat berbahaya. Setelah Nuwa, Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya melihat keberadaan yang gelap ini, kelopak mata mereka terus bergerak, dan bahkan darah di sekujur tubuh mereka membeku. Faktanya, ketika mereka melihat cahaya hitam di bola halus sebelumnya, mereka menduga ada seseorang di belakang Raja Roh Ular. Tapi ketika tangan belakang ini muncul dengan anggun, saya masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Mendengar apa yang ditanyakan Luo Zeng lagi, dia bahkan lebih terkejut. Sekte 4 roh yang tak terkalahkan dijatuhkan oleh orang ini. Wajah para roh bahkan lebih bersemangat. Mereka sangat merindukan masa lalu yang makmur dari Sekte 4 roh, dan pada saat yang sama, mereka selalu menyimpan keraguan yang mendalam di hati mereka. Menghadapi begitu banyak keberadaan yang kuat di dunia utama, dan begitu banyak musuh alami, Sekte 4 roh selamat, mengapa mereka gagal pada akhirnya? Bahkan jika trik Raja Roh Ular habis, tidak mungkin untuk melawan 3 sekte roh lainnya. Sekarang mereka mengerti bahwa ada hal lain di balik Raja Roh Ular, dan kekuatan benda ini mungkin jauh melebihi harapan mereka. Lalu siapa dia? Kenapa kau menghancurkan gerbang 4 rohku? Tubuh Chang Jiao sedikit gemetar, dia benar-benar tidak tahu mengapa dia ingin menghancurkan gerbang 4 roh, apa alasannya. Sekarang bukan hanya Master Monkey, Master Burung dan arwah manusia yang penasaran. Bahkan pemilik ular yang ditunggu-tunggu juga penuh kebingungan. Mengapa sesuatu seperti ini muncul tiba-tiba? Di mana raja mereka? Master ular ini juga tidak bodoh. Kekuatan Raja Roh Ular pasti berasal dari humanoid ini. Tujuannya adalah untuk menghancurkan gerbang 4 roh. Bukankah Raja Roh Ular ingin mereka mendominasi dan mendominasi dunia utama? Hehehehe, humanoid hitam itu tertawa aneh. 6 pasang mata di wajah sedang menonton Luo Zeng, menonton epi yang tidak beraturan di tangan Luo Zeng. Jawab aku. Suara Luo Zeng sedikit lebih keras,
tenang dan penuh dengan kekuatan eksplosif. Karena kamu bertanya dengan tulus, aku hanya bisa memberitahumu dengan belas kasihan, humanoid itu menjawab dengan tidak tergesa-gesa, ya. Kamu, kenapa kamu melakukan ini? Sebuah suara terdengar. Seorang wanita dari Yufu yang berbicara. Wanita itu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia menanyakan perasaan semua orang yang hadir. Tubuh manusia semacam itu menunduk, dan salah satu dari 6 pasang mata majemuk sedikit berkedip. Alis Luo Zeng melonjak, dan dia mengambil epi yang tidak beraturan dan menyapu ke bawah pedang ini sepertinya membunuh sesuatu, tetapi kecepatannya masih sedikit lebih lambat, dan dia meleset. Lalu terdengar teriakan wanita dari bawah. Ah! Rasa sakit adalah cara makhluk hidup untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuh pengkhianat itu sendiri tangguh dan kuat, dan hampir tidak mungkin menyebabkan rasa sakit yang parah pada tubuh pengkhianat. Bahkan jika tubuh pengkhianat itu runtuh di bawah cahaya yang hancur, itu tidak akan membuat jeritan yang begitu melengking. Seluruh tubuh wanita itu mulai mendidih, seolah-olah ada gas yang keluar dari tubuhnya, dan gelembung putih terus-menerus meledak, dan setelah beberapa tarikan napas, itu tidak berbentuk, dan akhirnya berubah menjadi bola lumpur putih Wuxin. Ada apa denganmu? Mengapa ini terjadi? Roh manusia terkejut. Mereka tidak bisa mengerti bahwa dia akan mati dalam kesakitan seperti itu. Berderak. Kemudian semua orang mendengar suara berderak datang dari belakang. Koordinat di tengah altar meledak menjadi cahaya keemasan terang, dan koordinat itu terbakar dan hancur dengan cepat. Koordinat Wuxin. Wajah semua orang menjadi lebih jelek, dan koordinatnya hancur dan menghilang, yang berarti dia mati total. Keberadaan yang lemah seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jawaban sama sekali. Pada saat ini, suara humanoid terdengar lagi di langit, aku ingin menghancurkanmu, apa hubungannya denganmu? Mata humanoid. Gerbang 4 roh tidak berbeda dengan semut. Ini adalah penghinaan dari tingkat yang lebih tinggi. Wajah Luo Zeng muram, dan dia bertanya lagi, apakah kamu keturunan? Setelah Yuan Seng Sui pulih dari situasi yang kacau, dia segera ingin menemukan keturunannya, dan Luo Zeng membantu Yuan Seng Sui untuk mengonfirmasi. Ya, jawab humanoid itu dengan sangat terbuka. Kamu benar-benar berbohong kepada Raja Roh Ular. Apa yang disebut promosi dan pemulihan seluruh dunia utama bukanlah apa-apa, kan? Tanya Luo Zeng. Hehehe tentu saja, lanjut humanoid itu. Mendengar kata-kata dari tubuh manusia, Master Ular berdiri di sana dengan tercengang seolah-olah mereka telah ditampar di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Raja Roh Ular selalu bersumpah untuk membawa mereka kembali ke dunia utama dan mengembalikan bentuk mereka sebelumnya, bagaimanapun. Dunia Grid keempat adalah rumah para Master Ular, dan itu adalah dunia tempat mereka merasa seperti ikan dalam air. Dunia kacau di Grid ketiga terlalu sempit dan monoton bagi mereka, seolah-olah orang normal yang baik hati telah kehilangan matanya dan hidup di dunia yang gelap. Pemilik ular baru saja bingung, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa mereka dibawa ke jalan yang tidak bisa kembali oleh Raja Roh Ular. His, cahaya hitam, beraninya kau membohongiku. Raja Roh Ular yang bersembunyi di koordinat hitam tiba-tiba menjulurkan kepalanya, dan dengan marah mengayunkan 2 pedang hitam ke arah humanoid itu. Saat membunuh Taisang Lao Jun, Raja Roh Ular sudah memiliki keraguan. Tapi dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa pergi ke kegelapan, dan kemudian diam-diam berdoa agar ini bukan kebenaran. Tapi ketika dia mengatakannya secara pribadi dari mulut Hei Guang, Raja Roh Ular masih dikuasai oleh api amarah. Tidak sabar untuk merobek pembohong ini berkeping-keping. Bilah Raja Roh Ular belum mendekati tubuh manusia, sepasang bilah hitam telah hancur berkeping-keping, dan bahkan tubuh ular hitam Raja Roh Ular juga hancur berkeping-keping, kembali ke koordinat. Di dunia Xingman, aku pernah menghancurkan Yang Zhu dan Danzu yang 100 kali lebih kuat darimu. Kali lebih kuat darimu. Di alam Tuhan, roh-roh tak terbatas yang tidak pernah mematuhiku juga diasingkan ke waktu olehku untuk membusuk satu persatu. Kekuatan mereka hanya 1 bagian dalam 1.000.000, dan mereka bisa berubah menjadi Anda ke dalam apa yang Anda butuhkan dalam pikiran tak terbatas, saya. Lebih ini adalah keberadaan yang tidak dapat Anda pahami selama ribuan tahun. Ke-6 pasang mata majemuk dari humanoid itu bersinar redup. Penghinaan itu merasuki hati hampir semua orang. Itu tinggi dan tinggi, dia tidak memandang rendah semua makhluk hidup, karena semua makhluk hidup tidak pernah masuk ke matanya. Menurutmu apa arti keempat gerbang spiritual ini bagiku? Tanya humanoid itu. Master Burung, Master Monkey, dan roh manusia semuanya menatap humanoid di langit dengan ekspresi tertegun. Kata-kata ini digabungkan dengan kekuatan penindas yang kuat dari tubuh manusia benar-benar mengejutkan mereka. Keluarga Dan,
Apa itu keluarga yang? Bisakah itu 100 kali lebih kuat dari gerbang empat roh? Apa itu Shenming? Bukankah mereka 10.000 kali lebih kuat? Dan ada keberadaan yang lebih kuat di atas Shenming. Di mana alam yang disebutkan oleh humanoid? Orang dengan ekspresi paling aneh di antara kerumunan itu adalah Ashen Hon. Itu melihat ke tubuh humanoid dan bertanya dengan suara kering, dunia manusia bintang yang Anda sebutkan, maksud Anda ruang yang dalam. Gerbang empat roh selalu menyebut dunia. Di atas dunia utama sebagai kedalaman, luar angkasa, tetapi Chang Jiao mendengar bahwa Kusu mengatakan bahwa luar angkasa tampaknya memiliki nama tertentu, dan disebut Xingmanji, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahui nama ini. Bagaimana menurutmu? Humanoid itu bertanya dengan acuh tak acuh. Lalu alam batas yang tak terpikirkan alam tanpa batas dulunya adalah dunia yang lebih tinggi dari ruang dalam. Ashen Hon bertanya lagi. Dunia ini telah lama diturunkan olehku, kata humanoid itu dengan bangga. Luo Zeng menatap humanoid itu dengan ringan, dan kemudian bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Downgrade, apa artinya bagimu? Menghadapi pertanyaan ini, humanoid itu menyeringai, kamu tidak perlu tahu, satu-satunya hal yang kamu harus dilakukan ini adalah untuk menawarkan pedang ini dengan kedua tangan, dan setelah saya benar-benar menurunkan segalanya ke dunia ketiga, saya dapat membiarkan Anda hidup, dan bahkan membiarkan umat manusia mendominasi dunia ekstrim yang lebih rendah. Titik. Dari dunia yang kacau. Dengarkan setelah mendengar kata-kata dari tubuh manusia, mata Luo Zeng sedikit menyala, dan sepertinya ada sedikit detak jantung. Apakah kamu bersedia? Humanoid itu bertanya memanfaatkan situasi. Itu proposal yang kedengarannya bagus. Bagaimanapun, tujuan awal Luo Zeng adalah untuk menghidupkan kembali seluruh umat manusia. Siapa yang tahu bahwa Luo Zeng tersenyum sedikit, bantu umat manusia kita mendominasi dunia ekstrim yang lebih rendah, dan kemudian Anda akan terus merosot ke dunia tembok kedua, dan kemudian nasib saya akan menjadi boneka Anda seperti Raja Roh Ular saat ini. Jika kamu menolak, satu-satunya hasil adalah kematian, humanoid itu mengancam tanpa ragu. Mendengar ancaman ini, Master Burung, Roh Manusia, Yuan Shitianzun, Nuwa dan lainnya semua merasakan hati mereka menegang. Bahkan Master Monkey yang selalu pemberani tetap diam, ekspresi mereka berhati-hati. Humanoid itu sangat kuat sehingga tidak bisa dikalahkan sama sekali. Sepertinya proposal Luo Zeng untuk menerimanya adalah satu-satunya pilihan. Siapa yang tahu bahwa Luo Zeng dengan tenang menjawab, denganmu. Memiliki kekuatan untuk membuatku binasa. Luo Zeng Yu mengejutkan semua orang. Meskipun Luo Zeng sangat kuat sekarang, membunuh Raja Roh Ular 2 kali, tubuh humanoid gelap di depannya tidak akan pernah sesederhana Raja Roh Ular. Siapa yang memberi keberanian pada Luo Zeng? Jika kamu memiliki kekuatan itu, apakah kamu akan membiarkan pedang ini tergeletak dengan aman di altar selama bertahun-tahun? Kamu bahkan perlu bersembunyi di balik Raja Roh Ular untuk mengendalikan segalanya. Dunia yang menyebar, yaitu penurunan peringkat ruang angkasa belum selesai. Sejauh ini, puing-puing langit berbintang ditangguhkan di atas dunia utama, dan Anda memiliki lebih dari cukup energi. Untuk menurunkan dunia utama, sedikit, kita memiliki sub-dunia satu demi satu, dan dunia kacau tempat kita dilahirkan. Kamu tidak puas dengan alam ekstrim berikut. Jika aku memberimu pedang, kamu akan terus merosot, dan alam ekstrim yang lebih rendah tidak dapat dipertahankan. Jadi, apakah menurut Anda saya bodoh, atau Anda naif? Luo Zeng dengan lembut mengangkat epi yang tidak beraturan, dan energi di celah pedang terus mengalir. Ada tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Meskipun Yuan Sheng Sui telah melupakan banyak kenangan penting, banyak hal secara bertahap menjadi jelas setelah pemilahan terus-menerus, tubuh manusia seperti ini di depannya adalah akar dari semua masalah. Secara teori, jika tidak ada orang yang terdegradasi yang telah terdegradasi berkali-kali, tidak akan ada gerbang empat roh, tidak akan ada dunia yang kacau, tidak ada manusia yang akan muncul, dan tidak akan ada Luo Zeng, tetapi ini tidak berarti bahwa pihak lain adil. Kamu suara tubuh manusia bercampur dengan amarah, dan cahaya berkedip di 6 pasang mata majemuknya secara bergantian, mencari kematian. Tubuh hitamnya sedikit bergetar, dan jejak materi hitam tampak terciprat di atas kertas putih tinta, energi menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia membanting tangan hitam itu dan menepuk kepala Luo Zeng. Saya tidak melihat tangan hitam itu mengenai Luo Zeng, tetapi Luo Zeng mendengus dan mengalami benturan yang keras, dia menghantam tanah seperti meteor yang jatuh. Boom! Pada saat yang sama Luo Zeng menyentuh tanah, tubuh seperti manusia itu melebarkan telapak tangannya ke tanah. Wow! Awan hitam yang hanya bisa dilihat oleh dia dan Luo Zeng diselimuti.
Ini adalah ruang kosong yang termasuk dalam kemungkinan ekstrim. Status probabilitas dan status api yang diberikan Epi tidak teratur kepada Luo Zeng belum dihapus. Sekarang diselimuti oleh awan hitam, Luo Zeng dengan cepat berubah menjadi ribuan sosok di awan hitam, dan ribuan sosok ini melompat pada saat yang sama, dan Epi yang tidak beraturan di tangannya berputar, melambai satu demi satu seperti tornado seperti nyala virus. Ya. Api tornado yang berputar seperti monster besar, terus-menerus melahap awan hitam yang menyelimuti dari bawah ke atas. Dalam sekejap, awan hitam ini telah ditelan, dan pada saat yang sama Luo Zeng melambaikan Epi yang tidak beraturan dan menusuk humanoid itu. Stab, Epi yang tidak beraturan langsung menembus tubuh humanoid, dan api virus dengan cepat menyapu tubuhnya, membakar dengan gila-gilaan. Humanoid itu berjuang dalam api, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat memadamkan api di tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar terbakar oleh api. Mati. Alis Luo Zeng berdiri terbalik. Meskipun Luo Zeng tidak berpikir bahwa humanoid itu sekuat yang dia banggakan, itu seharusnya tidak terlalu lemah, dan instingnya membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Luo Zeng merasakan perasaan mudah tersinggung tanpa alasan. Tepat ketika Luo Zeng melihat-lihat, tiba-tiba ada perasaan tertindas di belakangnya. Luo Zeng tidak memiliki kecerobohan, Epi yang tidak beraturan menghantam dengan keras, dan Epi yang tidak beraturan memotong tubuh manusia lagi. Di bawah nyala biru kehijauan, tubuh humanoid itu terbakar menjadi abu lagi. Apakah ini avatar yang dibuat? Di mana dewa bersembunyi? Alis Luo Zeng semakin mengernyit. Setelah memenggal kepala tubuh mirip manusia kedua, sifat lekas marah di hatinya menjadi lebih intens, dan situasinya agak aneh tak terlukiskan. Sambil berpikir, satu demi satu tubuh humanoid terus muncul di depan Luo Zeng, dan mengepung Luo Zeng seperti pasukan kematian. Kekuatan humanoid ini tidak kuat, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan api sama sekali, tetapi klon yang terus-menerus membuat pertempuran ini tidak ada habisnya. 1, 2, 10, 100. Luo Zeng membunuh avatar ini dengan satu pedang demi satu. Setiap kali seorang humanoid terbunuh, kejengkelan di hati Luo Zeng meningkat 1 poin, permusuhan di wajahnya menjadi semakin serius, dan emosinya menjadi semakin paranoid, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai klon ini selesai terbunuh. Dalam keadaan ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa lingkungan sekitarnya menjadi semakin kabur. Luo Zeng membunuh satu demi satu tubuh humanoid, tetapi apa yang dilihat semua orang di altar benar-benar berbeda. Di mata Nuwa dan yang lainnya, Luo Zeng memegang pedang berat yang tidak beraturan dan menebas, dan benda yang dia tebas adalah serangga hitam seukuran telapak tangan satu demi satu. Setiap kali Luo Zeng membunuh cacing hitam, kilatan cahaya redup keluar dari tubuh cacing, dan kemudian kilatan cahaya dengan cepat menghilang ke tubuh Luo Zeng. Semakin banyak kilatan memasuki tubuh Luo Zeng, permusuhan di wajah Luo Zeng menjadi semakin intens. Humanoid asli mengapung tidak jauh dari sana. Begitu telapak tangannya dibuka dan ditutup, serangga hitam muncul dari mereka, bergegas menuju Luo Zeng seolah-olah mereka sedang mengantri untuk mati. Ini adalah pembunuh mimpi. Itu lahir dari kondisi pikiran yang ekstrim. Humanoid sangat jelas bahwa Luo Zeng dan pedang memiliki kekuatan yang mengerikan, jadi sejak awal dia tidak berniat untuk bertarung secara langsung. Ketika tubuh manusia mengorbankan awan hitam dari kemungkinan ekstrim, keadaan pikiran ekstrim diam-diam terungkap. Ketika Luo Zeng memotong awan hitam, dia dan Epi yang tidak beraturan benar-benar masuk ke dalam keadaan pikiran. Luo Zeng bukan makhluk asli di dunia manusia bintang, dan memiliki pemahaman terbatas tentang kekuatan gaib di dunia manusia bintang, dan tubuh roh di Epi tidak teratur berada dalam ketidaktahuan, dengan kebijaksanaan terbatas, dan lebih mudah untuk jatuh ke dalam keadaan pikiran. Jadi humanoid dapat dengan mudah menangkap Luo Zeng dan Epi yang tidak beraturan. Bunuh, nimfa pembunuh mimpi dapat meracuni hatimu sedikit demi sedikit, dan akhirnya membuatmu menjadi pembunuh yang tidak berakal, jatuh ke dalam kegilaan abadi gumam humanoid itu. Ketika semua orang di altar melihat pemandangan ini, mereka juga menjadi panik. Luo Zeng, sepertinya dalam ilusi. Flash apa yang dia serap? Situasinya tidak bagus. Ilusi yang diatur oleh keberadaan semacam ini sangat kuat, dan begitu Anda terjebak di dalamnya, mungkin sulit untuk membebaskan diri. Meskipun mereka menyadari hal ini, apa yang dapat mereka lakukan? Mengesampingkan alam abadi itu, bahkan Master Monkey dan Master Burung yang lebih kuat tidak akan berani bergerak. Sarana mirip manusia bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, bahkan tanpa menggunakan cahaya kehancuran, tubuh mirip manusia bisa langsung membunuh Weird, bahkan menghancurkan koordinat yang bisa digunakan untuk kebangkitan mereka.
Temukan cara untuk mengingatkan Luo Zeng. Kata roh manusia. Siapa yang pergi? Roh manusia lain bertanya balik. Meskipun mereka telah menjadi tubuh yang berbahaya, bagaimanapun juga mereka masih memiliki hati yang ketakutan, takut mereka benar-benar akan menghilang di antara langit dan bumi. Saat semua orang masih ragu-ragu, Luan Hu mengepakkan sayapnya, aku akan pergi. Luan Hu, Han Ge berbisik, dia tidak ingin melihat rekannya mati sia-sia. Saya memiliki mata langit dan bumi, dan saya berspesialisasi dalam menghancurkan ilusi. Anda dapat mencobanya, jawab Luan Hu. Kamu tidak bisa menghancurkannya, tapi kamu pasti akan mati. Han Ge membujuk. Apakah ada perbedaan antara mati sekarang dan mati nanti? Luan Hu bertanya secara retoris. Karena tujuan humanoid adalah untuk menurunkan peringkat, itu pasti akan membersihkan semua yang berbahaya, semua makhluk dari dunia keempat, dan mereka tidak dapat diampuni. Apakah Anda takut atau tidak? Konsekuensi bencana semacam ini pasti akan datang, jadi Anda hanya bisa mengambil kesempatan dan bertarung sampai mati. Han Ge terdiam. Yang lainnya juga diam. Mereka semua tahu arti kata-kata Luan Hu. Tidak ada yang berhenti, dan Luan Hu telah mengangkat sayapnya dan berlari kencang. Dan pada saat Luan Hu bergerak, Jenderal Heifu tiba-tiba melawan dengan gunting besar, dan tubuhnya berubah menjadi garis lurus, melompat dari arah lain. Itu adalah gunting mimpi rusak, harta karun yang dibuat khusus untuknya oleh Academy of Conjecture, dan juga dapat menahan semua ilusi. Saat Luan Hu mengangkat sayapnya dan bergegas, sepasang mata kebijaksanaan langit dan bumi telah meledak menjadi dua tatapan warna-warni, dan tatapan warna-warni menembus langit, dan mengenai Luo Zeng tanpa memihak. Hei Fu akan mengikuti dari belakang, gunting besar menyebar dengan ganas, dan memotong ke arah Luo Zeng Void. Retak, humanoid itu secara alami dapat melihat pemandangan ini. Jejak penghinaan dan ejekan keluar dari tubuhnya. Makhluk di dunia kelima pada dasarnya terbiasa berkomunikasi dengan emosi, tidak terkecuali tubuh manusia. Dia tidak punya ide untuk memblokirnya. Kondisi mentalnya tidak sesederhana ilusi. Umumnya, ilusi sering menutupi suatu area, menciptakan dilema nyata atau mimpi. Tetapi keadaan pikiran yang ekstrim ditujukan pada objek tertentu, setelah Luo Zeng jatuh ke dalam keadaan pikiran yang ekstrim, bagaimana kucing dan guk-guk ini bisa lega? Kamu sampah, jangan keluar untuk ikut bersenang-senang. Humanoid itu sedikit menundukkan kepalanya, dan 6 pasang mata majemuk berkedip untuk sementara waktu. Luan Hu dan Hei Fujiang segera mendidih, dan tubuh pengkhianat itu seperti lilin yang meleleh, dengan gelembung naik di permukaan, dan akhirnya berubah menjadi lumpur putih dan berserakan di tanah, dan koordinat mereka juga mengalami perlakuan yang sama dan langsung runtuh. Ada keheningan lagi di altar. Menghadapi humanoid, mereka benar-benar seperti sekelompok semut yang lemah dan cuek. Tidak hanya mereka tidak dapat melawan keberadaan yang begitu kuat, mereka bahkan tidak dapat memahami cara yang digunakan oleh pihak lain. Sehat. Seseorang menghela nafas, duduk di tanah dan menggelengkan kepalanya, yang berarti dia sudah menyerah. Seseorang mengepalkan tangan mereka erat-erat, dengan ekspresi pahit dan tak berdaya di wajah mereka. Beberapa orang memiliki kemarahan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara. Nuwa memiringkan kepalanya dan menyaksikan Luo Zeng membunuh serangga hitam satu persatu. Kerutan di dahinya menjadi semakin dalam, tetapi tiba-tiba meregang, dan dia dengan lembut berkata kepada Yuan Shi Tianzun, turun. Apa, Yuan Shi? Tianzun tidak pulih. Turunlah ke tanah kelahiran, kata Nuwa. Karena Luo Zeng terjebak oleh ilusi, epi yang tidak teratur, Luo Zeng sendiri, dan Taisang Lao Jun yang bersembunyi di benak Luo Zeng semuanya terjebak, tetapi mereka dapat berkomunikasi dengan Luo Zeng di tanah kelahiran pertama. Mata Yuan Shi Tianzun sedikit berbinar setelah mendengar ini, lalu berkata, pergilah. Nuwa mengangguk. Yuan Shi Tianzun dengan cepat mengorbankan cincin kedatangan dan melemparkannya ke kepala Nuwa. Om, cincin Advent memancarkan seberkas cahaya keemasan memandikan tubuh Nuwa, dan Nuwa segera turun ke tempat kelahirannya. Meskipun humanoid memperhatikan pemandangan ini, dia tidak peduli. Siapa yang peduli dengan gerakan semut di bawah kakinya? Setelah Nuwa sendiri turun ke Gunung Li, dia bahkan tidak sempat menyapa orang-orang di Gunung Li, jadi dia langsung pergi ke artefak peradaban manusia. Tetap di depan alat peradaban, Dewa Nuwa mengulurkan tangan dan menekannya, dan mencoba berkomunikasi dengan Luo Zeng sambil mengaktifkan alat peradaban. Bagaimanapun, ini adalah dunia tubuh internal Luo Zeng, dan itu harus dapat menembus batasan dari ilusi. Senjata peradaban terus memancarkan lampu hijau, dan Dewa Nuwa berkata, Luo Zeng, kamu bisa mendengar suaraku. Untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban. Nuwa sendiri mencoba beberapa kali,
namun tetap sama. Tidak bisakah kamu? Nuwa menunduk, matanya penuh kekecewaan. Pada saat ini, Nuwa, Fuxi, Dong Huang dan alam abadi lainnya yang tinggal di tempat kelahiran pertama bergegas mendekat. Apa yang terjadi di Yukingtian? Mengapa kamu terburu-buru? Nuwa melangkah maju dan bertanya. Sebenarnya sangat aneh berkomunikasi dengan diri lain, tapi Nuwa sendiri sangat cemas, saya khawatir situasinya tidak akan terlalu baik. Dewa Nuwa memberikan gambaran kasar tentang situasi Luo Zeng. Setelah mendengar bahwa Luo Zeng jatuh ke dalam ilusi, Nuwa, Fuxi, dan yang lainnya tiba-tiba khawatir. Di mana Raja Roh Kera? Kamu punya banyak pembantu di Yukingtian kali ini, kata Nuwa. Mereka sepenuhnya siap untuk ekspedisi ini. Dapat dikatakan bahwa orang-orang kuat dari Sekte Tiga Roh. Nuwa sendiri tersenyum pahit, mereka tidak, pada akhirnya mereka mengandalkan Luo Zeng untuk membunuh Raja Roh Ular, tetapi ada keberadaan yang lebih kuat tersembunyi di balik Raja Roh Ular. Akar penyebab semua kekacauan. Nuwa, Fuxi, dan yang lainnya tiba-tiba terdiam, dan perkembangan situasi melebihi harapan mereka. Cobalah dengan alat peradaban Tianzi, saran Nuwa. Jadi mereka pergi ke artefak peradaban lain lagi, memanggil sosok hijau di artefak peradaban. Sosok hijau itu dengan patuh menanggapi permintaan itu dan mencoba berkomunikasi, tetapi masih gagal. Pada akhirnya, hanya ada artefak peradaban dari peradaban Safir, tetapi dua artefak peradaban pertama telah gagal, dan tidak perlu coba sisanya. Jika Luo Zeng kalah, semuanya sudah berakhir. Nuwa mengatupkan bibirnya dan wajahnya yang cantik penuh kecemasan. Yang lain juga bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saat semua orang tertekan, Nuwa tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada langit berdarah di atas kepalanya. Sejak Luo Zeng mulai bertarung, ada berbagai warna energi yang mengalir di langit berwarna darah. Energi ini semua dikumpulkan di tengah tanah kelahiran pertama, dan terus dikirim ke Luo Zeng. Makhluk dari tanah kelahiran pertama pada dasarnya dapat dirasakan bahwa aura energi itu terlalu kuat. Origin Divine Blood cerdas, tidakkah dia memperhatikan keanehan Luo Zeng? Nuwa bertanya. Dewa Nuwa berpikir sejenak, dan mengangkat alisnya dengan ringan, mungkin aku tidak menyadarinya, kamu bisa mencobanya. Darah ilahi asal. Hanya berkomunikasi dengan Luo Zeng, dan tidak pernah berkomunikasi dengan kami, penyebaran Fuxi tangannya. Meskipun semua orang tahu bahwa langit berdarah ini memiliki kecerdasan spiritual, dan Luo Zeng juga menyebutkannya kepada mereka, tidak ada yang pernah berkomunikasi dengannya. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu akan tahu? Setelah itu, Nuwa sendiri melakukan teleportasi yang hebat dan langsung menuju puncak Land of Beginning, diikuti oleh yang lainnya. Berdiri di bawah langit berdarah, seseorang secara alami akan merasakan penindasan yang kuat. Mereka belum sepenuhnya mendekat, dan ada suara gemuruh dari langit berdarah, kalian, mundur. Sekarang sibuk mentransfer energi ke Luo Zeng, dan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan makhluk di tanah dari kelahiran pertama. Namun, ketika Yuan Seng Sui berbicara, itu membuat semua orang terlihat bahagia, mereka takut Yuan Seng Sui tidak akan menanggapi. Dewa Nuwa berkata langsung, saya adalah Nuwa yang turun dari altar bumi, tahukah Anda bahwa Luo Zeng jatuh ke dalam ilusi? Ketika Luo Zeng terjebak oleh keadaan pikiran yang ekstrim, Luo Zeng tidak hanya dapat dibutakan, tetapi juga Taisang Laojun, Epi tidak teratur, dan darah asal dapat dibutakan. Saat ini, darah asal juga sangat mengkhawatirkan. Humanoid itu muncul dalam aliran yang stabil, sepertinya tak ada habisnya. Dan saat Luo Zeng terus bertarung, suasana hati Luo Zeng menjadi sangat tidak stabil. Origin Divine Blood merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi keadaan pikiran dapat memengaruhi kemampuan berpikir secara diam-diam, ia tidak dapat menemukan apa yang salah. Tidak hanya itu, Luo Zeng, Taisang Laojun dan Epi tidak beraturan juga sama. Tapi sekarang dengan pengingat dari FWA, asal-usul darah secara alami menemukan sesuatu yang salah, dan mereka memang dibingungkan oleh tubuh humanoid. Tusuk. Luo Zeng tidak ingat berapa banyak tubuh manusia yang telah dia bunuh. Menurut penilaiannya, pengorbanan klon humanoid juga merupakan pemborosan besar. Dia memotong klon ini satu persatu sampai tubuh humanoid tidak bisa lagi menawarkan klon. Tapi tubuh seperti manusia ini tidak ada habisnya, dan mereka tidak bisa dibunuh. Lambat laun, dia menjadi semakin mudah tersinggung dan marah, dan matanya semakin merah, seolah ingin memilih seseorang untuk dimakan. Luo Zeng, suara asal-usul darah datang dari dunia batin. Meskipun Luo Zeng mendengar suara ini, suara itu sepertinya jauh di langit, dan dia bahkan tidak berpikir sedikit pun untuk menjawab. Luo Zeng, asal-usul darah terus memanggil,
Luo Zeng tidak menanggapi sama sekali. Ia memikirkannya, dan langsung menyuntikkan energi kekerasan ke tubuh Luo Zeng. Energi keras ini tidak mengalir ke epi yang tidak beraturan, tetapi mengalir ke hulu di sepanjang meridian di tubuh Luo Zeng, dan meledak langsung di dada Luo Zeng. Boom! Ada luka setebal jari di dada Luo Zeng. Tapi dia hanya menunduk sekilas, lalu dengan panik menyerang humanoid itu. Dia mengira serangan itu berasal dari humanoid, dan serangan baliknya bahkan lebih gila. Tidak ada gunanya. Yuan Zeng Sui berpikir sejenak, dan baru saja melancarkan serangan jiwa pada Luo Zeng. Dengan kelap-kelip langit berdarah, nafas coklat berkumpul di tengah tanah kelahiran pertama, memasuki tubuh Luo Zeng dan berubah menjadi jarum tajam, dan langsung menuju ke pikiran Luo Zeng. Tetapi pada saat jarum menembus ke dalam pikiran Luo Zeng, kilatan putih keluar dari pikirannya, menjatuhkan jarum dalam sekejap. Apa? Yuan Zeng Sui tertegun sejenak, tetapi segera mengerti apa yang sedang terjadi. Meski energi dunia kelima lebih kuat dari dunia keempat, perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Lagi pula, setelah energi dunia kelima diperluas, itu hanya berubah dari 140 jenis menjadi 373 jenis. Tetapi energi dunia jaringan keempat meluas ke dunia jaringan ketiga, langsung menjadi 3000, celahnya sangat besar. Situasi Luo Zeng saat ini sangat mirip dengan teknik jantung yang mengantuk, tetapi kekuatan supernatural yang dilepaskan oleh humanoid adalah jelas lebih sulit dari darah aslinya, jantung lebih kuat. Itu hanya bisa dikonsumsi sedikit. Setelah memikirkannya, darah dewa asal melancarkan serangan jiwa ke pikiran Luo Zeng satu demi satu. Secara alami, serangan jiwa ini akan diblokir oleh kilatan putih, dan kemudian dipadamkan dengan kecepatan kilat. Kilatan putih sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga terbatas. Bahkan jika Luo Zeng masih terobsesi untuk memenggal kepala humanoid itu dan menyerap kilatan putih, kecepatan konsumsinya masih tidak secepat kecepatan pengisian ulang. Saat serangan jiwa dari darah asal menjadi semakin intensif, kilatan putih dikonsumsi lebih cepat dan lebih cepat. Permusuhan di wajah Luo Zeng sedikit melemah, dan mata merah cerah perlahan menjadi lebih jelas. Hah! Melihat pemandangan ini, humanoid yang tidak jauh dari sana memiliki ekspresi terkejut di mata majemuknya. Bisakah kamu melepaskan diri dari keadaan pikiran yang ekstrim? Tidak mungkin seseorang membantumu. Meskipun humanoid itu sangat terkejut, dia tidak terlalu peduli. Sejak awal, tujuannya bukanlah Luo Zeng, tetapi epi yang tidak teratur. Selama pedang itu dipisahkan dari Luo Zeng, dia tidak perlu takut. Saat kilatan putih di benak Luo Zeng semakin berkurang, dia akhirnya bangun, dan kemudian dia melihat bahwa apa yang telah dia bunuh bukanlah tubuh humanoid, tetapi serangga hitam. Luo Zeng bangun, tetapi epi yang tidak teratur tidak. Tubuh roh di epi tidak teratur lebih cenderung bingung, dan masih berjuang untuk menyeret Luo Zeng untuk membunuh serangga hitam itu. Dan setiap kali bak hitam terbunuh, kilatan putih akan meledak. Beberapa dari kilatan putih ini menembus ke dalam tubuh Luo Zeng, dan beberapa menembus ke dalam epi yang tidak beraturan. Ini, kilatan putih benar-benar tak tertahankan, dan setelah masuk ke dalam pikiran Luo Zeng, dia merasa sedikit bingung. Untungnya, Origin Divine Blood telah lama berjaga-jaga, selama kilatan putih memasuki pikiran Luo Zeng, itu akan segera dibersihkan. Asal darah ilahi, bisakah kamu membantu membersihkan tubuh roh di pedang ini? Luo Zeng bertanya. Aku akan mencoba. Origin Divine Blood juga melihatnya, dan sekarang Luo Zeng dibawa pergi oleh pedang lagi. Jadi nafas coklat berjalan di sepanjang tubuh Luo Zeng lagi, menyebar ke lengan Luo Zeng dan langsung menuju epi yang tidak beraturan. Tapi saat nafas coklat menembus ke dalam epi yang tidak beraturan, kilatan cahaya putih masuk, mencoba memadamkan serangan jiwa dari darah asal. Origin Divine Blood tidak peduli dengan konsumsi ini, ia memiliki dukungan energi yang tak ada habisnya, jadi tidak menakutkan untuk bersaing dengannya. Dengan konsumsi yang sedikit, White Flash selalu bisa dibersihkan. Tapi setelah Yuan Zeng Sui meluncurkan gelombang pertama serangan jiwa, epi yang tidak beraturan dengan cepat merespons. Tubuh roh pedang ini bermata merah seperti Luo Zeng, ketika merasakan serangan darah asal, ia tidak ragu untuk melancarkan serangan balik. Wow, dari tubuh roh seperti bola cahaya merah, untaian filamen hijau meledak dengan sedikit pengait filamen hijau ini, serangan jiwa dari asal mula darah dihilangkan tak terlihat. Ini, Yuan Zeng Sui sedikit terdiam. Jelas di sini untuk menyelamatkan tubuh roh, tetapi tubuh roh melawan sebagai musuh. Kilatan putih telah merusak tubuh roh, tetapi tubuh roh tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana? Luo Zeng bertanya, meraih epi yang tidak beraturan. Tidak, serangan jiwaku terdeteksi oleh tubuh roh di pedang,
dan itu menyerangku secara bergantian. Suara Yuan Shengshui sedikit tidak berdaya. Alis Luo Zeng mengerutkan kening, dan dia berpikir sejenak, kamu dapat menghentikan suplai energi. Api yang tidak beraturan itu sendiri tidak mengandung banyak energi, jadi ketika mengikuti pohon pahit, pedang ini tidak terlalu kuat. Energi yang terkumpul di altar bumi selama bertahun-tahun juga dikonsumsi oleh Luo Zeng. Dengan metode serangan seperti api yang tidak teratur, dan dalam hal merangsang kemungkinan ekstrim dan keadaan ekstrim api, selama suplai energi terputus oleh darah asal, energi yang tersisa akan cepat dikonsumsi oleh tubuh roh. Ketika tubuh roh tidak mampu melawan, darah asal dapat membersihkan kilatan putih itu. Lakukan saja. Yuan Shengshui juga merasa bahwa proposal Luo Zeng bagus. Langit berdarah di tanah permulaan dengan cepat menjadi tenang. Nuwa, Fuxi, dan yang lainnya memandang ke langit yang berdarah, berpikir bahwa pertempuran telah berakhir. Api yang tidak beraturan, yang awalnya memancarkan energi yang mencengangkan, dengan cepat menghabiskan energinya setelah memotong beberapa pedang, dan cahaya di permukaan pedang dengan cepat meredup. Meski tubuh roh masih agresif dan ingin membunuh serangga hitam ini, namun setelah kehilangan energinya, ia memiliki energi lebih dari yang diinginkannya. Humanoid itu dengan cepat merasakan perubahan pada api yang tidak beraturan. 6 pasang mata majemuk sedikit berkedip, dan rencana Luo Zeng telah ditebak. Kecerdasan kecil, hehe. Setelah suara itu jatuh, humanoid itu mengulurkan tangannya, dan awan hitam menyelimuti Luo Zeng. Karena Luo Zeng telah kehilangan dukungan dari api yang tidak beraturan, tubuh humanoid dapat menghancurkannya dengan kemungkinan yang ekstrim. Ketika api yang tidak teratur habis, keadaan kemungkinan Luo Zeng menghilang secara alami, tetapi Luo Zeng samar-samar merasakan jejak energi menyebar, pupil matanya sedikit terbuka, dan segera berkata, "Ups, tubuh manusia seperti itu harus digunakan lagi, kemungkinannya ekstrim." Begitu suara itu jatuh, Luo Zeng merasa dadanya dipukul oleh palu raksasa. Bang! Meskipun kekuatan fisik Luo Zeng telah mencapai tingkat yang mengerikan, pukulan ini masih membekas di dadanya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam kemungkinan ekstrim, waktu tubuh manusia ditumpangkan, tubuh manusia dapat meledakkan ribuan pukulan ke Luo Zeng dalam satu waktu bernapas, dan api yang tidak teratur tidak dapat lagi melindungi Luo Zeng. Bang bang bang, tinju padat seperti cahaya jatuh pada Luo Zeng. Kepala, dada, punggung. Bekas kepalan tangan yang padat mulai muncul, dan kemudian ditutupi oleh lebih banyak bekas kepalan tangan. Di mata semua orang di altar, Luo Zeng melayang di udara saat ini, dipukuli oleh tinju tak terlihat, seperti karung pasir yang tidak menentu. Apa yang terjadi? Luo Zeng tiba-tiba kehilangan kekuatan untuk melawan. Tampaknya sesuatu telah terjadi. Banyak orang hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tidak hanya mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini, mereka bahkan tidak bisa membacanya. Bahkan Master Monkey dan Master Burung yang kuat hanya bisa bertindak sebagai penonton yang tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Wow, saat Luo Zeng dipukuli, Origin Divine Blood menyadari ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat memulihkan pasokan energinya. Cahaya di permukaan api yang tidak beraturan berkedip lagi, dan pada saat yang sama memulihkan status probabilitas dan status api untuk Luo Zeng. Luo Zeng bergerak di sepanjang awan hitam dalam sekejap, dan mengayunkan pedang berat yang tidak beraturan untuk memotong awan api hijau, dan membakar awan hitam dalam waktu singkat. Tubuh humanoid masih tidak memiliki rencana untuk melawan Luo Zeng secara langsung. Sebelum awan hitam terbakar, dia dengan lembut melayang menjauh dari awan hitam. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengebor satu persatu dari awan hitam, lubang di telapak tangannya. Serangga, api tidak teratur masih gila, menyeret Luo Zeng untuk memotong bak itu. Orang ini, jangan beri kesempatan sama sekali. Luo Zeng berkata dengan mata menyipit. Humanoid merasakan emosi Luo Zeng, dan tertawa sinis. Tidak perlu memainkan trik seperti itu, sebelum saya benar-benar mencemari tubuh roh, Anda masih punya waktu untuk menyerah kepada saya, bagaimana? Tujuannya adalah untuk membedakan api yang tidak beraturan dengan keadaan pikiran yang ekstrim. Begitu dia berhasil, dia secara alami dapat mengambil tubuh roh di api yang tidak beraturan ke dalam sakunya. Mimpi, Luo Zeng berkata dengan dingin. Kamu memberikan kesempatan terakhirmu, kata humanoid itu dengan menyesal. Ketika dia mengulurkan tangannya, lebih banyak serangga hitam terbang keluar dan langsung menuju Luo Zeng. Serangga hitam ini dibunuh satu persatu oleh pedang berat yang tidak beraturan tanpa ketegangan. Dari perspektif roh di pedang, serangga ini semuanya humanoid satu persatu. Kilatan putih itu terus terakumulasi di dalam api yang tidak beraturan, menggerogoti keping terakhir dari kewarasan tubuh roh. Setelah akumulasi mencapai titik kritis,
6 pasang mata majemuk dari humanoid itu sedikit berkedip. Kondisi pikiran yang ekstrim, badai jiwa. Dalam epi yang tidak beraturan, kilatan putih yang awalnya damai menerima instruksi dari tubuh manusia dan mengamuk dengan liar di dalam tubuh pedang. Ketika badai jiwa di mulut humanoid meledak, cahaya yang tersebar dari epi yang tidak beraturan mulai menjadi kacau. Meskipun disihir oleh keadaan pikiran yang ekstrim sebelumnya, setidaknya ia mempertahankan jejak kejelasan, dan masih menyerang humanoid yang berubah menjadi cacing hitam secara teratur. Tetapi saat ini benar-benar hilang. Meski asal-usul darah dewa masih terus-menerus menyuntikkan energi, energi yang disuntikkan dilepaskan olehnya dalam berbagai bentuk. Cahaya keemasan samar melintas di celah-celah di permukaan pedang, dan kemudian lingkaran cahaya melingkar muncul, dan kemudian epi yang tidak beraturan menembakkan cahaya keemasan itu dengan ganas. Cahaya keemasan jelas ditembakkan tanpa pandang bulu, mengenai tanah secara langsung. Lapisan Yu Qingtian ditembus langsung oleh cahaya keemasan, dari atas ke bawah ke lantai berikutnya, dan cahaya keemasan tidak berhenti sama sekali, melewati Pingitian, Brahmadutian, Yu Sengtian, seringkali Rongtian dalam tarikan napas. Hampir setiap makhluk di sisi lain langit melihat seberkas cahaya keemasan ini. Sejumlah kecil makhluk dari pantai seberang kebetulan berada di posisi sinar keemasan, dan mereka menghilang tanpa jejak hanya dengan sedikit sentuhan. Lingkaran cahaya emas muncul satu demi satu di sekitar epi yang tidak beraturan. Sinar cahaya keemasan tersebar ke segala arah, dan sepertinya tidak ada apapun di pantai lain yang dapat menghalangi sinar cahaya keemasan itu. Beberapa pancaran cahaya langsung menuju ke altar, dan beberapa Master Monkey dan Master Burung langsung roboh saat mereka menyentuh pancaran tersebut. Keadaan ekstrim cahaya suci, ada senyuman dalam suara mirip manusia, itu menyukai itu keadaan gila. Setelah epi yang tidak beraturan melepaskan putaran cahaya keemasan, permukaan bilahnya mulai bersinar hijau, dan kemudian kabut hijau tersebar ke segala arah. Saat kabut hijau menyebar, ada panah kecil berwarna hijau gelap. Meskipun anak panah kecil ini mengandung kekuatan hidup yang kuat, mereka adalah dewa kematian yang nyata, dan setiap bentuk kehidupan yang ditembakkan oleh mereka akan cepat layu. Untungnya, kecepatan terbang panah hijau tua kecil ini tidak terlalu cepat, dan semua orang di altar mengelak untuk menghindari bencana. Humanoid itu bahkan tidak mengelak, dia bahkan mengulurkan tangan dan mengambil panah hijau gelap kecil untuk mengagumi keadaan ekstrim kehidupan, panah kematian. Setelah kabut hijau, jejak petir yang sangat tipis muncul dari pedang, diikuti putaran demi putaran bulan hitam yang melayang-layang. Apa yang coba dilakukannya? Luo Zeng masih memegang epi yang tidak beraturan. Kurasa aku gila, kata Yuan Sengsui. Kalau begitu hentikan pasokan energinya, teriak Luo Zeng. Meskipun serangan sembarangan dari epi yang tidak teratur tidak melukai Luo Zeng, banyak orang di altar dikalahkan, dan mereka tidak dapat menahan serangan guntur yang dilepaskan oleh pedang ini. Jika pasokan energi terputus, bagaimana Anda akan berurusan dengan orang itu? Yuan Sengsui bertanya balik. Humanoid telah menunggu di samping. Setelah epi yang tidak beraturan berhenti menyerang, dia pasti akan bergerak. Tetapi membiarkan epi yang tidak teratur menimbulkan kekacauan seperti ini bukanlah jawabannya. Luo Zeng juga sangat cemas, dan pikiran di benaknya muncul satu demi satu, tetapi ditolak satu persatu. Retak. Tiba-tiba, medan gaya yang tak terlihat muncul di permukaan epi yang tidak beraturan, yang merupakan keadaan ekstrim dari gaya momen. Ketika lingkaran medan kekuatan tak terlihat ini mengalir keluar, tangan Luo Zeng langsung didorong menjauh, dan pedang itu akhirnya keluar. Oke, mata majemuk seperti manusia berkedip dan langsung mengarah ke epi yang tidak beraturan. Epi tidak beraturan yang kehilangan suplai energinya hanyalah sepotong besi bekas, jadi dia bisa dengan mudah menanganinya. Kulit Luo Zeng berubah, dan dia juga mengulurkan tangan untuk meraih gagangnya. Melihat dia hendak meraih gagang pedang, dia tiba-tiba merasakan aura yang unik. Awan hitam, kemungkinan ekstrim. Pikiran ini terlintas di benak Luo Zeng, dan pada saat yang sama muncul firasat buruk. Ups, hanya dalam sekejap mata, firasat buruk telah terpenuhi. Bang 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 bang. Dalam waktu yang sangat singkat, humanoid melancarkan serangan badai ke Luo Zeng dalam kemungkinan. Boom! Luo Zeng terhempas ke tanah dan menimbulkan debu yang mengepul. Tapi humanoid mendapatkan epi tidak beraturan saat ini. Semua orang di altar tercengang saat melihat perubahan mendadak ini. Tidak peduli seberapa membosankan seseorang, dia bisa mengerti apa artinya. Sudah berakhir gumam Gonggong, dia telah berubah menjadi sosok air, seluruh tubuhnya transparan, hanya untuk menghindari cedera yang tidak disengaja dari epi yang tidak teratur.
Fuxi diam, Shen Cengang diam, Chang Jiao juga diam. Master Monkey dan Master Burung diam. Satu-satunya harapan hilang, dan ada perasaan kosong di hati mereka saat ini. Luo Zeng berbaring di kerikil dan tanah, matanya dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan yang mendalam. Saya pikir saya memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi kekuatan ini dengan mudah diambil oleh pihak lain, tidak peduli siapa itu, hal semacam ini tidak mudah. Humanoid itu tampak sangat bersemangat. Dia memegang epi tidak beraturan di tangannya, dan 6 pasang mata majemuk memandang ke langit. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, emosinya disampaikan tanpa malu-malu. Itu semacam kegembiraan setelah perubahan hidup, kegembiraan yang dicari tetapi akhirnya tidak diperoleh. Infeksi emosional yang kuat membentuk kontras yang mencolok, yang membuat semua orang merasa lebih sunyi. Hari ini sudah terlambat, terlalu lama, tapi akhirnya aku mendapatkannya kembali, karena sayang sekali kamu tidak bisa melihat hari ini, hahaha humanoid itu tertawa. Ambil kembali, mungkinkah pedang ini awalnya miliknya? Noah memiringkan kepalanya dan berkata, tadi dia buru-buru kembali ke sisi lain setelah memberitahu asal-usul darah itu. Siapa Chong yang dia katakan? Yuan Shi Tianzun juga bertanya dengan aneh. Fuxi merentangkan tangannya dan berkata, apakah masih berarti bagimu untuk mengkhawatirkan hal ini sekarang? Noah dan Yuan Shi Tianzun terdiam, tentu saja mereka tahu apa arti situasi saat ini. Humanoid itu memegang epi yang tidak beraturan dan melihat ke bawah, aku sangat bersemangat. Aku mengorbankan hidupmu untuk pedang untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Energi ungu hitam muncul dari epi yang tidak beraturan. Setelah itu, retakan ungu menyebar ke seluruh tubuh humanoid, dan bola energi ungu kehitaman mengebor dari retakan ini satu demi satu, bola energi mengandung kekuatan yang keras dan menakutkan. Mati, ratusan ribu bola energi ungu hitam turun, seperti penghakiman kematian. Beberapa orang mulai melarikan diri, beberapa tetap di tempatnya, dan beberapa bahkan mengubah wujudnya untuk menghindari bencana ini. Noah berdiri di sana tanpa bergerak, retakan ungu ini menyebar sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk menutupi seluruh Yukingtian, dan bola energi ungu hitam akan langsung menutupinya dan melarikan diri sampai mati kemanapun ia pergi. Si kecil misterius, kamu tidak ada hubungannya. Noah menatap Luo Zeng yang tergeletak di tanah di kejauhan. Untuk pertama kalinya, ini pertama kalinya Luo Zeng gagal memenuhi harapan Noah. Bukan salahnya, keberadaan yang dia hadapi telah jauh melampaui batas yang bisa dia lawan, dan merupakan keajaiban dia bisa bertahan begitu lama. Dia telah membuat keajaiban, tetapi tidak selamanya. Kecepatan jatuhnya bola energi ungu tidak terlalu cepat, seperti lapisan langit yang runtuh dan kemudian perlahan jatuh. Setelah Yuan Shi Tianzun melihat pemandangan ini, dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan, dan kedua cincin itu bersinar dengan cahaya keemasan dan langsung menuju ke kepala Fuxi dan Gonggong. Kalian bertiga, pergi, kata Yuan Shi Tianzun. Cincin Advent Noah masih ada di tangannya, dan dia bisa turun ke tempat kelahirannya kapan saja. Bagaimana denganmu? Noah mengangkat alisnya. Apakah ada artinya? Yuan Shi Tianzun menunjukkan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Karena semua orang akan dihancurkan, apa gunanya berkeliaran sebentar? Wajah Yuan Shi Tianzun penuh dengan keengganan yang mendalam. Mereka semua tahu betapa sulitnya mencapai langkah ini, dan mereka gagal pada langkah terakhir, dan hati mereka malu dalam satu pikiran. Gonggong memimpin dalam mengaktifkan cincin Advent, dan saat cincin Advent memancarkan cahaya, tubuhnya bergetar di tempat, tetapi dia tetap diam di sana, tidak bisa turun. Suara Gonggong bergetar, dan dia selalu berhati-hati di antara para pahlawan umat manusia halus, itu termasuk dalam kategori takut akan kematian. Fuxi meliriknya dengan acuh tak acuh, dan juga menggunakan Ring of Advent. Gagal. Noah mencoba, tapi tetap gagal. Ada senyum sedih di wajahnya, menatap Luo Zeng di kejauhan, aku tidak bisa pergi dari sisi lain, dan Luo Zeng mungkin sama. Luo Zeng juga melihat ke langit dengan tenang, matanya wajah tenang seperti biasa. Dia hanya mencoba melafalkan mantra penghancur ilusi untuk melepaskan diri dari Yukingtian, tetapi gagal, seolah-olah dia telah ditaburi air yang menolak jiwa. Jika aku jatuh, apakah tanah kelahiran pertama akan runtuh? Luo Zeng bertanya asal-usul darah itu. Ya, jawab Yuan Seng Sui. Meskipun Land of Beginning sekarang dibangun dengan bantuan Origin Divine Blood, Luo Zeng adalah penguasa Land of Beginning, dan dia sangat diperlukan. Bagaimana denganmu? Apa yang akan terjadi? Luo Zeng bertanya lagi. Secara alami, aku akan melepaskan diri dari tanah kelahiran, kata darah asal lagi. Bantu aku merawat mereka, kata Luo Zeng. Aku akan.
Hasil akhirnya sama dengan atau tanpa asal-usul darah. Penurunan versi telah dimulai, dan seluruh dunia yang kacau akan diambil alih oleh humanoid. Ling Xuang, Ning Yudi, Si Yukin, Sun. Wajah mereka muncul satu demi satu di depan Luo Zeng. Pada saat ini, tiba-tiba ada penyesalan di hatinya. Dari saat dia berkenalan dengan mereka, dia seperti bidak yang didorong ke depan oleh jari-jarinya, berlarian, dari wilayah timur ke alam semesta, dari alam ilahi ke dunia ibu, jarang tinggal untuk menemani mereka. Jika dia mengetahui hasil ini lebih awal, dia ingin menjadi manusia bersama mereka dan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Tidak peduli misi apa yang dia miliki, tidak peduli apakah dia memiliki status terakhir dan terdegradasi. Luo Nian, Luo Zeng tiba-tiba memikirkan anak itu. Jika tubuh manusia benar-benar diturunkan, apa yang akan terjadi pada Luo Nian dan Jiang Xia yang tinggal di dunia utama? Luo Zeng bertanya lagi. Kematian. Luo Cheng terdiam, dan semua orang terdiam. Bola energi ungu yang turun dari atas kepala semakin dekat dan dekat, ribuan kaki, 100 kaki, 50 kaki wow. Altar bumi di kejauhan adalah yang pertama terkikis oleh energi ungu bola. Fusi melambai pada Luo Zeng sebelum terkikis oleh bola energi ungu. Selamat tinggal. Nuwa berlutut di tanah dan menutup matanya yang indah. Yuan Shi Tianzun berdiri diam di tempatnya. Gonggong masih berjuang, dia berubah menjadi genangan air dan mengalir ke altar, merembes ke tanah. Yang lain juga turun dari altar, mencoba membeli beberapa napas terakhir untuk bertahan hidup, tetapi lebih banyak orang menyerah. Zizizi. Saat bola energi ungu ditelan, Nuwa, Fuxi, Yuan Shi Tianzun dan Yiwang cepat meleleh dan mati di bola. Segera setelah itu, altar runtuh. Bola energi mengikis altar lapis demi lapis. Segera, bola energi ini hanya berjarak beberapa meter dari atas kepala Luo Zeng. Pada saat ini, ada jejak fluktuasi spasial di belakang Luo Zeng. Dia berbalik dengan wajah terkejut, dan melihat sebuah pintu di belakangnya. Itu adalah pintu di benak Luo Yan. Pintu ini mata Luo Zeng bulat. Bang! Pintu didorong terbuka. Sepasang tangan berbulu besar terulur dari pintu dan menarik Luo Zeng masuk. Bang! Pintu tertutup dan kemudian menghilang ke angkasa. Hanya butuh sekejap mata dari membuka pintu hingga menutup pintu, tapi pemandangan ini masih tertangkap oleh humanoid. Hah? Sedikit keraguan muncul di mata humanoid itu. Apakah ada backhand untuk melarikan diri? Tidak masalah, hanya beberapa hari lagi. Sejujurnya, humanoid itu tidak peduli dengan hidup atau mati Luo Zeng, bagaimanapun, dia akan mati. Dari saat dia mendapatkan epi yang tidak teratur, akhirnya sudah ditulis, dan tidak ada kemungkinan kecelakaan. Di dalam pintu, dua baris monster berambut panjang berdiri di kedua sisi koridor. Mata mereka semua tertuju pada Luo Zeng. Siapa kamu? Luo Zeng bertanya. Tidak ada yang menjawab pertanyaan ini. Dadada, langkah kaki datang dari ujung koridor. Saat langkah kaki menjadi lebih jelas, sesosok perlahan muncul dari kegelapan. Ling Xuang yang sudah lama tidak melihatnya. Ling Xuang, melihat pintu ini, Luo Zeng telah membuat penilaian kasar, dan kemungkinan besar Luo Yan ada di dalamnya. Tapi saat dia melihat Ling Xuang dengan matanya sendiri, dia masih sedikit bersemangat. Ling Xuang mengepalkan tinjunya dengan erat, berhenti selama 4 atau 5 napas, dan kemudian menjawab pertanyaan Luo Zeng, mereka adalah orang-orang dari rumah dugaan besar sekte roh manusia. Rumah dugaan besar pikir Luo Zeng mengerti. Dia telah mendengar tentang mansion ini berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa Great Conjecture Mansion adalah pendiri dari seluruh sekte roh manusia, dan juga merupakan kelompok orang terpintar di sekte roh manusia. Bahkan Tetua Sue, yang membantu Luo Zeng mendapatkan asal-usul darah, berasal dari Great Conjecture Mansion. Setelah Ling Xuang selesai berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke Luo Zeng dan membenamkan kepalanya di pelukan Luo Zeng. Aku terlambat, awalnya aku punya kesempatan, wow. Luo Zeng secara alami mengerti apa yang dimaksud Ling Xuang dengan terlambat, tetapi kesempatan di mulutnya membuat Luo Zeng ragu sejenak sebelum dia kembali ke akal sehatnya, dan kemudian tersenyum kecut, memang benar ini agak terlambat, tapi aku khawatir itu tidak akan membantu jika lebih awal. Kenapa? Ling Xuang menunjukkan ekspresi bingung. Karena bahkan jika kamu adalah putri Master Bitter Tree, kebangkitan Master Bitter Tree tidak akan mampu melawan keberadaan semacam itu, kata Luo Zeng. Tidak mungkin. Tuan Pohon Pahit adalah yang terkuat dari ras manusia kita. Jika dia bangun, dia pasti lebih kuat dari orang itu. Ya, Tuan Pohon Pahit adalah harapan terakhir. Kita masih harus menemukan cara untuk menemukan dia. Monster berbulu itu membalas. Luo Zeng tersenyum dan berkata,
Tuan Pohon Pahit seharusnya tidak sebagus saya ketika dia mendapatkan pedang itu jika Anda mengatakan itu tidak sebagus itu, mengapa? Monster berambut panjang berkata dengan tidak yakin. Mengapa Luo Zeng berpikir sejenak, hanya mengandalkan Penatua Sue untuk membantu saya mendapatkan darah asal, dan dengan bantuan darah asal, saya dapat mengerahkan 100% kekuatan pedang itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kamu memiliki darah asal. Semua monster berambut panjang tertegun, dan kemudian mereka ingat Elder Sue yang telah meninggalkan Great Conjecture Mansion untuk pergi ke luar angkasa. Saat itu, ketika Tetua Sue ingin pergi ke luar angkasa, baik Big Gas Mansion maupun Bitter Tree tidak mendukungnya. Jadi Penatua Sue meninggalkan surat dan pergi tanpa pamit. Untuk waktu yang cukup lama setelah itu, Penatua Sue tidak pernah mendengar kabar darinya. Sekarang mereka tiba-tiba mendapat berita tentang Penatua Sue dari mulut Luo Zeng, dan mereka tentu saja sangat terkejut. Penatua Sue, bagaimana Anda bisa melihat Penatua Sue? Tanya monster berambut panjang. Monster berambut panjang lainnya berspekulasi, Penatua Sue pergi ke luar angkasa saat itu. Meskipun kami pikir itu adalah bencana, dia memang mampu menghindari malapetaka yang terjadi di dunia utama. Kuncinya adalah Penatua Sue bawa kembali sarana untuk memadukan darah asal. Kapan kamu melihatnya? Monster berambut panjang itu sangat bersemangat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum melihatnya, tetapi seseorang telah melihatnya. Suara itu jatuh, dan gumpalan Taisang Laojun muncul dari atas kepala Luo Zeng. Jadi Taisang Laojun menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Elder Sue, bagaimana dia mengintai di Yukingtian, dan tata letak Elder Sue. Monster berambut panjang juga sangat terkejut setelah mendengar ini. Meskipun mereka semua berasal dari Great Conjecture Academy, dan mereka semua adalah makhluk yang sangat cerdas, mereka masih takjub dengan apa yang telah dilakukan Elder Sue. Kami masih memiliki visi Penatua Sue di Great Gas Mansion. Dia tiba-tiba datang ke langkah ini. Saat itu, kami semua menyalahkannya. Monster berambut panjang itu sedang berdiskusi, dan si berambut putih monster keluar perlahan, berkata dengan sedikit menyalahkan diri sendiri, saat itu saya salah menyalahkan Penatua Sue, dan bahkan menegurnya secara langsung, tetapi saya tidak tahu bahwa dia melakukan begitu banyak diam-diam, dan itu berhasil. Siapa kamu? Luo Zeng bertanya. Monster berambut panjang itu melengkungkan tangannya dan berkata, aku mendengar tentang cabang bumi, penguasa rumah konjektur besar. Orang terkuat di sekte roh manusia adalah pohon pahit Raja Roh Manusia, dan ketika dia turun, Sifang Mansion dan Great Gas Mansion setara Wen dikendalikan oleh Wen Dizi. Luo Zeng juga memberi hormat padanya. Wen Dizi memandang Luo Zeng dengan mata yang rumit, asal-usul darah adalah asal mula segala sesuatu, yang dapat memberikan energi tanpa akhir. Jika Anda memiliki pedang di tangan Anda seharusnya tidak memiliki lawan. Dia masih percaya diri sedikit. Malu. The Great Conjecture Mansion telah melakukan demonstrasi yang tak terhitung jumlahnya, dan pernah mendengar tentang cabang bumi, telah disimpulkan bahwa kekuatan tempur terkuat di dunia utama secara teoritis adalah asal dari darah ditambah pedang, dan itu benar-benar keberadaan yang mendominasi segalanya. Musuh yang saya hadapi datang dari atas angkasa dan merupakan lawan tingkat yang lebih tinggi, jawab Luo Zeng. Wen Dizi tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi yang sulit dipercaya, apakah itu keberadaan dunia ke-6? Monster berambut panjang lainnya segera menjadi tertarik. Lagi pula, orang-orang ini menganggapnya sebagai misi mereka untuk menjelajahi kebenaran dunia. Meskipun mereka menyimpulkan bahwa ada dunia tingkat tinggi di atas ruang angkasa yang dalam sangat sulit untuk mereka jelajahi, dan dunia tingkat tinggi mungkin tidak dapat dipahami, sehingga hanya ada dalam hipotesis. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin Grid ke-7, Grid ke-8, atau bahkan Grid ke-9. Apa? Bagaimana mungkin? Ada keberadaan seperti itu di dunia 3 Grid ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Monster berambut panjang itu tidak mempercayainya. Dunia tempatmu berada adalah bahwa dia telah diturunkan dari dunia tingkat tinggi satu persatu. Dia disebut keturunan, kata Luo Zeng. Mengapa dia melakukan ini? Wen Dizi bertanya. Siapa tahu, mungkin untuk berurusan dengan seseorang, mungkin untuk melarikan diri dari seseorang. Luo Zeng mengangkat bahu. Luo Zeng hanya mendapat satu berita dari mulut tubuh manusia, dia seharusnya memiliki lawan yang disebut Chong. Tidak heran, Wen Dizi menggelengkan kepalanya dan berkata 3 kali berturut-turut, dan kemudian dia mengerti mengapa Luo Zeng dikalahkan. Luo Zeng, yang memiliki asal mula darah, dikalahkan, jadi bahkan jika mereka membangunkan pohon pahit, itu tidak akan membantu. Meskipun pohon pahit itu kuat,
kinerja tidak akan pernah lebih baik dari Luo Zeng. Mereka berpikir terlalu sederhana sebelumnya. Kalau begitu aku tidak bisa menemukan ayahku. Kamu juga tidak bisa mematahkan kutukannya. Mata cerah Ling Xuang masih penuh dengan air mata. Menurutku, ayahmu harus menjadi pohon pahit Raja Roh Manusia. Luo Zeng menyentuh kepalanya dan tersenyum. Ketika dia melihat wanita itu persis seperti Ling Xuang di altar, Luo Zeng memiliki beberapa tebakan di benaknya. Ya, Ling Xuang mengangguk. Awalnya Ling Xuang tidak tahu banyak tentang itu, tapi kemudian dia tahu. Luo Zeng mengulurkan tangannya, dan cahaya biru ruang sumi berkedip, dan kemudian tubuh aneh muncul darinya, yaitu pohon pahit Raja Roh Manusia. Monster berambut panjang yang hadir tidak menyangka bahwa Luo Zeng akan menyembunyikan Raja Roh Manusia di ruang sumi, dan mereka sangat bersemangat ketika melihat pohon pahit. Raja, itu Raja, Lord Bitter Tree. Sekelompok monster berambut panjang berkumpul di sekitar. Minggir, Wen Dizi memarahi. Setelah monster berambut panjang mundur untuk jarak tertentu, Wen Dizi perlahan mengangkat pohon pahit itu. Pohon pahit, sebagai spesies tidur dalam pengkhianatan, tidak akan memiliki rasa perlawanan. Wen Dizi berkata, Tuan Pohon Pahit, ini putri Anda. Dapatkah Anda melihatnya? Dapatkah Anda membangunkannya? Awalnya metode umum. Namun, setiap obsesi berbahaya sangat berbeda, dan tidak dapat digeneralisasi, misalnya, Bird Spirit King Shou, yang memiliki kecenderungan kuat untuk menghancurkan diri sendiri, sulit untuk dibangunkan dengan metode ini. Kusu paling menyayangi anak-anak dan keluarganya saat itu, jadi sangat mungkin untuk membangunkan mereka dengan cara ini. Ling Xuang juga melihat ayah yang tidak pernah bertemu ini, merasa sedikit gugup. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari putrinya, dia tidak memiliki ingatan sebelumnya, dan ayah ini adalah orang asing baginya. Ling Xuang dibesarkan oleh orang tua sejak dia masih kecil, dan tidak ada kekurangan cinta dan perhatian di Gunung Taiyi. Dapat dikatakan bahwa semua orang kuat di gunung memegangnya di telapak tangan mereka, tetapi jauh di lubuk hati dia masih berharap untuk melihat orang tua kandungnya. Suasana hatinya rumit. Pohon pahit di dalam tubuh pengkhianat tidak memiliki persepsi yang jelas tentang dunia luar. Dia sangat terjebak dalam sangkar obsesi dan tidak dapat melarikan diri, tetapi sepasang anaknya adalah obsesi terkuatnya. Ketika Ling Xuang yang masih hidup muncul di hadapannya, pesan ini seperti seberkas cahaya yang menyinari dunia yang gelap. Kandang yang menahannya rusak dan hancur sedikit demi sedikit. Apakah kamu tidak bangun? Setelah menunggu lama, monster berambut panjang mau tidak mau berkata. Omong kosong. Semua monster berambut panjang menatap mereka dengan ganas, dan monster berambut panjang yang ketakutan itu segera terdiam. Pada saat ini, Kusu tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan, membelai wajah Ling Xuang, dan perlahan membuka matanya yang penuh cinta. Meskipun monster berambut panjang sudah tahu bahwa Luo Zeng kehilangan epi yang tidak beraturan, mereka juga tenggelam dalam suasana kesedihan, tetapi pada saat Raja Roh Manusia Kusu bangun, semua kesedihan terlempar keluar dari Jiuk Xiaoyun. Setidaknya, mereka menyelesaikan misi mereka. Kusu menatap wajah Ling Xuang untuk waktu yang lama, wajahnya penuh kelegaan, dan kemudian dia perlahan mengalihkan pandangannya ke Luo Zeng. Anak muda, apakah kau yang membawaku keluar dari altar? Tanya Bitter Tree. Luo Zeng mengangguk, generasi muda malu, tetapi diambil setelah mengambil pedang Tuan Kusu. Karena pohon pahit dikumpulkan oleh Luo Zeng di ruang Sumeru, pada dasarnya memotong induksi dunia luar. Dia masih tidak tahu tentang hilangnya pedang. Mendengar kata-kata Luo Zeng Yi, dia menjabat tangannya dan menunjukkan keterkejutan, di tangan Raja Roh Ular. Tidak, itu lebih kuat dari Raja Roh Ular, jawab Luo Zeng. Jadi Luo Zeng mengatakan situasi pertempuran sebelumnya lagi. Ketika datang ke asal mula darah, Kusu sama bersemangatnya dengan yang lain di Great Conjecture Mansion, jadi topiknya kembali ke Elder Sue dan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Setelah mendengar ini, Kusu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Perkembangan situasi jauh melebihi ekspektasi Kusu. Kebencian Kusu terhadap Ni begitu nyata di dalam hatinya sehingga dia bahkan tidak tahu mengapa Ni ingin menghancurkan gerbang empat roh untuk sementara waktu, dia tidak punya alasan. Sekarang misterinya sudah terpecahkan, semuanya bisa dijelaskan. Seperti yang dikatakan Luo Zeng, tubuh manusia adalah keturunan dari dunia tingkat tinggi. Setelah Anda menguasai epi yang tidak teratur, saya khawatir tidak akan ada kemungkinan untuk menang. Seperti yang kamu katakan, keturunannya bisa menurunkan dunia selapis demi selapis, dan kekuatannya seharusnya jauh melebihi kemampuan kita untuk melawan. Kenapa dia bersembunyi di balik kejahatan? Bitter Tree bertanya lagi. Dia kehilangan sebagian dari kekuatannya, atau kehilangan sebagian besar kekuatannya,
dan api yang tidak teratur cukup untuk menebusnya, jawab Luo Zeng, angkasa yang dalam belum sepenuhnya diturunkan, dan dunia utama hanya diturunkan ke bagian yang sangat kecil. Ini contohnya. Jika orang yang diturunkan benar-benar memiliki kekuatan penuh, maka tidak perlu muncul sama sekali, apalagi mendukung Raja Roh Ular, turunkan saja secara langsung. Lalu, setelah dia mendapatkan pedangku, bukankah dia akan mulai menurun? Bitter Tree bertanya lagi. Lagi pula, dia adalah makhluk dari dunia utama, dan hidup di dunia tiga dimensi sama tidak nyamannya dengan ditutup matanya. Penurunan pangkat sudah dimulai sebelum dia mendapatkan pedang. Dia ingin mengendalikan seluruh dunia yang kacau, dan kemudian berkembang keluar, kata Luo Zeng. Meski ini spekulasi, sudah dipastikan dari asal-usul darahnya. Origin Divine Blood pernah menjelaskan proses degradasi ke Luo Zeng, degradasinya adalah menjatuhkan setetes air di kolam, membuat rongga kecil, dan kemudian mendorong rongga untuk mengembang tanpa batas, dan akhirnya mengeluarkan air sepenuhnya di seluruh kolam menempati tempat yang semula milik kolam. Penurunan pangkat selesai. Setelah keturunan datang ke dunia utama, kekuatan mereka mungkin lemah, atau mereka mungkin telah kehilangan beberapa kemampuan, sehingga mereka hanya dapat memikat gerbang empat roh melalui Raja Roh Ular. Namun, vakuola ini tidak dapat berkembang tanpa batas. Kusu juga menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang diabaikan semua orang, Penatua Sue, di mana dia? Kemana dia pergi setelah dia datang ke dunia yang kacau? Terlepas dari apakah Penatua Sue hidup atau mati, Kusu ingin tahu. Mata monster berambut panjang berkumpul di atas kepala Luo Zeng, dan satu-satunya orang yang hadir adalah Taisang Lao Jun yang telah menghubungi Penatua Sue. Dia datang ke Yukingtian dan memberitahu saya mimpi besar, membiarkan saya bepergian ke dunia utama kemudian, dia pergi, dan dia tidak mengatakan kemana dia pergi, jawab Taisang Lao Jun. Keberadaannya tidak diketahui. Kusu berpikir sejenak, apakah dia ada di sini secara langsung, atau hanya hantu? Pertanyaan ini benar-benar menghentikan Taisang Lao Jun, dan dia benar-benar tidak memperhatikan hal ini, awal mula. Lagi pula, bersembunyi di Tibet di surga Yuking, menghadapi penyelamat yang tiba-tiba muncul, Taisang Lao Jun sangat bersemangat, dan detail lainnya secara alami sulit dideteksi. Dengan adanya orang yang kuat di alam abadi, ingatan yang tersembunyi jauh di dalam jiwa juga abadi dan abadi. Setelah menutup matanya, Taisang Lao Jun mulai mencari kenangan masa lalu. Ketika Taisang Lao Jun membuka matanya, warna aneh muncul di wajahnya, dan kemudian dia berkata, Penatua Sue muncul dengan sangat tiba-tiba. Saya pikir dia datang ke sini dengan menggunakan teleportasi luar angkasa besar, dan bahkan lebih tiba-tiba ketika dia pergi dari depan. Itu menghilang tiba-tiba, bahkan tanpa jejak fluktuasi spasial. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Sue, wajah Kusu menunjukkan emosi, itu mungkin proyeksi langit, memproyeksikan dirinya langsung dari dunia yang lebih tinggi. Penatua Sue, saya takut saya tidak datang ke sini secara pribadi. Tapi metode kerajinan dan halaman Buddha emas. Tidak sulit, kata Kusu, jadi Penatua Sue mungkin masih hidup, dan mungkin masih di luar angkasa. Wen Dizi mau tidak mau menyela Kusu, Tuan Kusu, sekarang bukan waktunya untuk membahas hidup dan mati Penatua Sue, bagaimana kita harus berurusan dengan yang terdegradasi sekarang. Bahkan Luo Zeng, yang menyatukan asal-usul darah dan mendapatkan pedang, kalah. Tentu saja Bitter Tree mengerti bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa hidup mereka tergantung pada seutas benang. Monster berambut panjang yang hadir telah berada di tempat gelap ini begitu lama, dan mereka hanya ingin kembali ke dunia utama suatu hari. Sekarang mereka berharap untuk menghadapi betapa mengecewakannya menghancurkan hati mereka. Tapi Kusu selalu tenang dan tenang, tidak peduli seberapa besar hal yang terjadi padanya, dia tetap terlihat lembut dan lembut. Itu adalah manusia yang dapat menghadapi hasil terburuk dengan mentalitas terbaik pemimpin Lingmen. Ada lebih dari satu pedang di langit yang dalam, kata Bitter Tree. Semua monster berambut panjang menunjukkan ekspresi terkejut, dan Wen Dizi bahkan lebih terkejut, ada lebih dari satu pedang, mungkin ada yang kedua. Bitter Tree mengangguk, aku yakin ada yang kedua, tapi itu mungkin bukan pedang, mungkin pisau, pistol, atau bahkan gelas anggur, tapi pasti ada. Luo Zeng tahu bahwa masalah ini sangat penting, dan bertanya, mengapa Tuan Kusu begitu yakin? Kusu berkata dengan senyum tipis, struktur ruang dalam benar-benar berbeda dari dunia utama. Dunia utama didominasi oleh keluarga Silingmen, sedangkan ruang dalam dibagi menjadi klan Dan dan klan Yang. Ini dua klan besar telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perang mereka berlanjut, maka kedua suku ini mungkin seimbang, Luo Zeng berspekulasi,
Tetapi hasil dari perang jangka panjang pastilah satu pihak naik dan yang lain melemah, jadi sulit untuk mempertahankan keseimbangan seperti itu. Iya, pohon pahit mengangguk, yang menjaga keseimbangan adalah pedang itu milik kaisar dan dari klan dan klan yang memiliki objek lain dengan kemampuan yang hampir sama. Ini tidak disimpulkan oleh Kusu, ketika dia mendapatkan pedang saat itu, dia juga mendapatkannya dari Dan, dia menemukan beberapa informasi dari keluarga, dari mana dia mengetahui bahwa keluarga yang memiliki kekuatan yang sama. Bitter Tree bahkan mencoba menemukannya, tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun, ruang dalam yang rusak adalah tempat yang sangat berbahaya. Karena itu, Luo Zeng tiba-tiba mengerti, sekarang kita harus menemukan cara untuk menemukan objek ini. Kusu mengangguk, jadi saya ingin memastikan bahwa Penatua Sue masih hidup dan masih berada di luar angkasa. Kita tidak dapat kembali ke dunia utama untuk pergi secara alami jika Anda ingin menemukan objek lain. Anda hanya dapat mengandalkan dia. Baru saja semua orang masih terbenam dalam keputusasaan dan mentalitas kiamat, bahkan Luo Zeng tidak dapat dihindari, tetapi pohon pahit tidak terpengaruh sedikit pun, dan mampu bertahan dalam waktu singkat waktu untuk menemukan secercah harapan ini. Dia terlahir dengan bakat ini. 3810